bukan pertemuan tatap muka, hanya share materi dan membuka forum diskusi. Itu pun juga forum diskusinya belum pernah saya tanggapi secara langsung, tapi mungkin directly saya tidak membalas di situ, tapi sambil menunggu waktu perkuliahan ini dimulai, saya sempatkan diri, memang baru sempat untuk membuka forum diskusi itu dari materi pertama sampai materi yang kemarin yang yang kesempatan kerja ya kalau nggak salah, kependudukan dan kesempatan kerja, untuk melihat gimana sih sebenarnya mahasiswa, terutama kelas C ya, kelas C yang saya lihat. Kelas C juga ini perdana kan ya ketemu saya. Kalau kelas A sama B itu sudah pernah ketemu saya, jadi harusnya mereka udah tahu saya gimana gitu. Dan saya sangat apresiasi, terima kasih sama Kosmanya. Kosmanya sangat kooperatif dan suportif, kooperatif yang nggak lebay gitu ya, karena for your information, saya males banget sama siswa yang lebay. Hormat sama dosen, iya nggak apa-apa, bagus, bener. Tapi nggak usah too much juga, nggak usah lebay. Nah, Mbak Kosmanya so far saya apresiasi, normal gitu ya, nggak lebay, nggak juga ngaco, bahasanya bagus gitu. Jadi semoga warga kelasnya juga bisa mendukung, memiliki akhlak yang baik, attitude yang baik, sehingga kesan saya terhadap kelas Anda bagus, sehingga saya berminat untuk mengupgrade nilai Anda semaksimal mungkin, karena bentuk suportivitas kelas terhadap proses belajar mengajar. Memang itu sangat subjektif ya, tapi ya itu bentuk apresiasi saya, karena pengalaman ngajar udah banyak banget saya menghadapi kelas yang nggak suportif. Udah kadang warganya bagus, Kosmanya ngaco, atau sebaliknya Kosmanya bagus, warganya nggak bisa diatur. Jadi semoga kelasmu bisa kerjasama sehingga di akhir nanti nilainya pada bagus semua. Saya menyeting 1 jam Zoom meeting ini, dan saya akan membahas 2 pertemuan sekaligus, mungkin nggak detail karena sebenarnya materi saya bukan PowerPoint kan yang saya share, jadi penjelasannya lumayan lengkap. Kalau mungkin ada yang belum dipahami, itu coba dibaca ulang. Biasanya tuh kalau saya ada pertemuan tatap muka atau offline pun di kelas, saya tuh nggak menjelaskan apa yang saya tulis, jarang, kecuali mahasiswa minta klarifikasi, Bu ini maksudnya apa gitu. Saya tuh akan lebih bercerita data gimana, data terupdate, fakta seperti apa, contoh kebijakan seperti apa. Jadi bukan mengulang penjelasan yang sudah saya sampaikan di materi saya, supaya mahasiswa itu dapatnya memang banyak gitu. Kalau di materi biasanya konsep-konsep gitu kan, kalau saya ngejelasin itu ya mungkin ada dongengnya juga, ada pesan sponsor juga, nggak melulu tentang materi. Sebentar, masih ada yang bolak-balik masuk, jadi saya sambil beresin ini juga ya. Jadi tolong, saya nggak berminat share screen. Kalian buka aja materi yang udah saya share, itu kita start dari yang sejarah perekonomian Indonesia. Mungkin nggak terlalu banyak saya bahas dengan detail, tapi saya start dari situ. Jadi hari ini saya targetnya membahas materi sejarah perekonomian Indonesia, dan apa yang kedua tuh pertumbuhan ekonomi, PDB dan kesejahteraan. Ya, 2 itu yang akan saya bahas. Semoga cukup waktunya, semoga Andanya juga kooperatif sehingga proses perkuliahannya bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, ini saya punya absen yang dikasih file sama Mbak Kosma. Nomor 1 ini saya nggak ada namanya. Siapakah pemilik NPM 1951010249, ujungnya 249, karena NPM dan nama itu sama-sama nomor NPM itu, bukan namanya. Jadi siapakah pemilik ini? Bisa nggak tolong saya dibantu? Ada nggak makhluknya yang merasa punya NPM ini, biar saya ganti namanya siapa ini? Aditya Listanto, Bu. Kemarin di semua makul dia begini ya? Iya, Bu. Salahnya apa itu? Di siapatnya kayaknya ya? Sepertinya, Bu.
Aditya. Listanto. Makhluknya ada nggak? Masih kuliah nggak? Aditya, Lis. Aditya Listanto, Bu. Ada nggak orangnya? Selama di makul lain, yang bersangkutan ikutan nggak? Ikut, Bu, kalau di matkul lain. Kayaknya di sini dia belum masuk. Belum join Zoom, tapi udah join kelas kan? Iya, Bu. Ini kenapa pada rajin-rajin amat ini? Berinisiatif sekali, ya saya appreciate lah. Ya saya nggak nyuruh sih, tapi kalau mau kayak gitu ya boleh juga. Nah saya mengandalkan yang udah saya conteng-conteng ini gitu, yang udah saya conteng-conteng karena saya lihat namanya ada, saya conteng namanya. Saya lebih percaya diri saya ketimbang mahasiswa, karena mahasiswa bukan nggak bisa dipercaya terus tapi suka ngadi-ngadi gitu kan. Oke. Yuk sambil dibuka materinya, sejarah perekonomian Indonesia itu cerita dari zaman Belanda, zaman Indonesia belum merdeka, sampai zaman Jokowi, sampai kepresidenan Jokowi. Aditya Listanto. Udah ada orangnya nih. Tidur apa gimana? Mas Adit. Iya, oke lah. Ini kenapa ada 43 ya? Oh iya benar ini. Oh iya Mbak Alika, saya tuh kemarin itu lupa, saya tuh salah. Jadi kalau saya ngechat kayak gitu lagi, tolong ingetin aja bahwa yang saya maksud itu. Saya tuh berasumsi kamu kelas A, jadi saya nulisnya konfirmasi ke kelas B dan C, itu maksudnya ke kelas 2 kelas lain selain kelas kamu gitu. Di dalam otak saya, mana sih Mbak Alikanya? Mbak Alika. Saya, Bu. Oh iya. Iya, saya tuh berpikirnya kelas kamu itu Kosma kelas A, sehingga kan di chat saya tulis tolong konfirmasi kelas B dan C gitu ya. Dan alhamdulillah kelas A-nya juga nggak gercep, dia nggak konfirmasi sama sekali. Padahal tadi itu saya mau bilang ya udah kelas A join aja sama kelasmu ini sekarang gitu kan. Kalau kelas B tadi saya nggak konfirmasi dan memang saya nggak bisa karena tadi masih ada rapat jam 11, jadi kelas B belum, baru kelas ini yang udah ada pertemuan tatap muka. Jadi kalau next saya bilang ada Zoom meeting, saya berharapnya ada 2 kelas yang bisa jadi 1 gitu, sehingga saya cukup 2 kali aja nge-Zoom gitu, karena kan kalau 2 kelas bisa jadi 1 kan mengingat kapasitasnya kan. Itu yang saya maksud adalah confirm ke kelas A dan B gitu, karena harap dimaklumi kepala saya ini banyak isinya, maksud saya banyak yang dipikirin, jadinya saya selalu aja salah mengingat kelas yang mana yang saya ajar gitu. Ya Mbak ya, next-nya. Karena insya Allah sih minggu-minggu depan saya nggak sibuk, kayaknya sih bisa Zoom sampai UTS bisa Zoom. Nah, Baik, Bu. itu. Terus ya udah, yuk. Sejarah perekonomian Indonesia. Saya nggak share screen ya, karena saya malas share screen. Jadi kalau saya share screen saya nggak lihat mukamu. Sebenarnya pada pengen kuliah online apa offline? Offline. Offline, Bu. Offline, Saya Bu. nggak pengen loh offline, setengah mati. Saya minggu kemarin saya ngajar offline anak semester 1 MBS PIE. Itu selesai ngajar 2 kelas dari jam 9 sampai jam 1, malamnya saya sakit tenggorokan, sakit banget. Bukan COVID ya, insya Allah bukan COVID. Cuman kan, bayang nggak sih jadi dosen tuh pakai masker, gini 2 jam ngomong, dan suaranya harus dikerasin, karena kan ya biar sampai saya kan ngomong segini nih nggak keras, ini kan jadi ya yang saya maksud gitu kan, jadi harus kenceng-kenceng. Kebayang nggak sih sakit tenggorokannya, Masya Allah. Saya emang nggak sanggup kalau harus masih pakai masker terus offline tuh, nggak sanggup kayaknya. Oke deh, sejarah perekonomian Indonesia dari zaman Belanda ya. Itu saya nulis di situ tuh, itu materinya bukan textbook sebenarnya, itu bukunya karangannya Pak Budiono. Pak Budiono ya tahu ya?
Pak Budiono dulu Wapres Indonesia zamannya SBY, terus dosen di UGM. Saya nggak ketemu sih sama Pak Budiono, tapi pernah nggak ya, ada kuliah umumnya kalau nggak salah pernah datang. Nah itu sebenarnya emang bukan textbook mata kuliah, tapi kayak beliau merangkum, menceritakan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dari zaman Belanda, dari zaman VOC sampai ke rezimnya, sebenarnya kayaknya nggak nyampe Jokowi deh. Beliau tuh kayaknya nggak, waktu buku itu terbit kayaknya belum sampai Jokowi. Itu sisanya saya kompilasi dari bahan yang lain. Share screen aja ya. Mana sih? Ya udahlah, saya screen aja ya, bentar ya. Udah share screen belum ini ya? Udah ya? Udah, Bu. Oke, saya berharap 15 menit ini beres, terus saya lanjut ke materi yang kedua tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, PDB dan kesejahteraan. Jadi sebenarnya saya tuh pengen pertama kayak kemarin tuh pop up quiz kan tentang PDRB ya kemarin. Oh ya, ada itu nanti aja bahasnya. Jadi sebagai orang ekonomi kau tuh harus biasa dan bisa melihat dan ngebaca data. Coba saya dibantu siapapun yang pengen nilai keaktifannya, partisipasinya. Kalau kamu lihat tabel 1 ini, apa yang bisa kamu ceritain dari tabel 1 ini? Singkat aja, like maybe 5 sentences, 5 kalimat paling banyak. Ada yang berminat nilainya ditambahin? Cuma suruh ngebaca tabel. Kalau nggak ada, saya tunjuk. Ada yang sukarela nggak? Oh, siang-siang gini kamu dengerin saya ngoceh, saya yakin kamu tidur, karena saya biasa melihat anak saya kuliah jam segini, dosennya ngoceh, dia tidur gelundungan di kasur. Jadi saya tidak mau terjadi pada saya, gitu. Saya capek ngoceh, mahasiswanya tidur. Oke, nggak ada yang mau sukarelawan? Bu, Zulkifli, Bu. Ya udah, berdua ya, cewek 1, cowok 1. Siapa mas siapa? Zulkifli. Zulkifli, tunggu dulu. Manggilnya Zul ya? Ijul, Bu, biasanya. Zul, oke. Zulkifli Farid. Iya, Bu. Tunggu ya, Zulkifli Farid. Oke, terus yang kedua, Mbak, ada yang mau nyoba, Mbak? Vera. Siapa? Saya nggak full screen nih. Yang ngomong siapa dan saya nggak lihat namanya siapa? Vera, Bu. Vera Junior Caniago. Iya, Bu. Yuk, Ijul duluan, Jul. Yang mana, Bu? Yang komoditi, Bu. Ya, pokoknya kamu tuh melihat tabel itu, apa yang bisa kamu ceritain? Sabar, Bu. Suara saya jelas nggak? Suara saya nggak pakai mic, Jelas, saya kan ngandelin. Jelas, Bu. Oke, yuk silakan. Komoditi di tahun 1874 gula itu ada 50. Sedangkan di 1914 ada 183. Perubahan persenannya ada plus 266. Kayak gitu kan, Bu? Ya nggak apa-apa, nanti aja dulu. Kamu nanti aja, nggak Bu. pede amat kamu. Ya versinya kamu nanti saya kasih komen. Kalau mau ngejelasin tuh baiknya gini, atau oh tadi si Mas atau Mbak ini ngejelasin udah bagus. Mungkin teman-teman bisa berpikiran seperti itu juga kalau nanti diminta menjelaskan. Tapi kalaupun saya nggak serap, nanti saya kasih masukan. Either way, I really appreciate your partisipasi Anda, apapun itu. Saya lanjut apa enggak, Bu? Maaf. Ya lanjut, atuh. Lanjut. Masa cuma satu kalimat itu? Saya nggak mendapat gambaran apapun dari kamu cerita gula Iya, Bu. tadi. Yang kopi di komoditi kopi 1800 di tahun 1874 ada 68, sedangkan di 1914 ada 23. Perubahan persenannya itu ada minus 66. Komoditi teh di tahun 1874 ada 3,
1914 ada 27, perubahan persenannya itu plus 800. Oke, stop. Thank you. Karena kalau kamu baca semua nanti Mbak Vera udah tinggal kopas. Thank you ya. Nanti saya komentarin apa yang harus diimprove atau kalau emang udah bagus nanti ya teman-temannya bisa ambil hikmahnya. Mbak Vera. Terima kasih, Bu. Iya, saya makasih. Mana Iya, Mbak Bu. Vera? Dari Tunggu yang mana sih yang Vera? ini, Bu. Ya, di screen saya maksudnya. Saya tidak melihat yang mana yang Vera. Ya udahlah, ya. Mbak Vera rumahnya di mana? Itu commute. Commute itu. Veranya masih mute itu. Bisa didengar, Bu? Ya, sekarang bisa. Vera Baik, rumahnya Bu. di mana? Mbak Vera rumahnya di mana? Di Sumatera, Bu. Di Sumatera Barat maksudnya. Sumatera Selatan. Oh, ya oke. Oke. Mm-mm. Dimulai Ayo, dari ya terserah aja. Kamu ngeliat tabel itu, apa yang bisa kamu ceritain? Oh ya, baik, Bu. Pada tahun 1974, ekspor gula pada tahun tersebut 50 dan meningkat pada tahun 1914 meningkat 183 dan perubahannya terjadi 266%. Pada kopi, ekspor Indonesia 68 pada tahun 1874, sedangkan pada tahun 1914 menurun sekitar 23, terjadinya minus 66%. Sedangkan pada kopi, Saya cuma ngasih kesempatan kamu closing satu kalimat, kamu bisa pilih mana yang mau kamu bahas satu kalimat lagi. Nggak harus berurut. oh baik Bu. Pada tembakau terjadinya ekspor di tahun 1874 dengan 11 pengeksporan pada tahun 1974 dan meningkat pada tahun 1914 yaitu dengan angka 64 dan 64 dan perubahannya terjadi 482%. Ya, oke, thank you. Ya, makasih. Baik. Yang lain ya, yang lain. Pertama, karena ini pertemuan perdana yang saya ngebahas materi, kalau yang kemarin pertemuan pertama kan saya full ngoceh tentang diri saya, ngoceh tentang UIN, ngoceh tentang sebagainya. Kalau ini kan beneran berinteraksi, di mana harapannya dalam pertemuan ini nggak saya jadi tokoh utamanya, tapi justru mahasiswa. Saya itu kalau ngajar gini, Mas, Mbak, saya itu justru sangat memupuk, sangat memberi kesempatan supaya mahasiswa tuh bisa ngomong yang benar, ilmiah, logis, based on data and facts, berdasarkan data dan fakta. Karena itu kewajiban kamu. Kamu tuh capek-capek kuliah 4 tahun. Apa sih pembedamu sama temenmu yang mungkin maaf kurang beruntung nggak bisa kuliah karena keterbatasan dana, karena emang males belajar lagi, karena apapun itu. Pembedanya adalah kamu bisa berpikir logis dan sistematis. Kamu bisa ngomong gak kayak asal netizen ngomong yang gak nyambung, kadang karena malas baca caption, cuma lihat postingan besarnya aja tanpa peduli sebenarnya yang dibahas apa sih, sebenarnya alasan logis yang bisa kita argumenkan itu apa sih gitu. Itu harapan saya dari perkuliahan saya gitu. Kalau masalah materi sebenarnya bisa dibaca, sekali kamu nggak paham, dibaca lagi, 2 kali nggak paham, dibaca lagi gitu. Nanti bisa lama-lama paham. Cuman kemampuan berpendapat, kemampuan berargumen itu sih yang menurut saya urgent untuk
difasilitasi gitu. Makanya kalau perkuliahan saya sih lebih memfasilitasi itu. Jadi jangan berharap saya akan ceramah selama perkuliahan, karena saya memang satu hobi nanya-nanya. Saya hobi konfirmasi, saya males ditinggal tidur sama mahasiswa gitu. Saya aja nggak tidur, nih saya sampai bikin kopi supaya saya nggak tidur, ngantuk saya juga. Kamu sambil ngopi juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi siap-siap aja, saya tanya, kamu mau off cam karena ngirit kuota boleh, tapi nanti ketika saya panggil ya, yang perempuan jilbabnya dipakai, terus siap on cam dan berkomentar atau memberi pendapat. Jadi di kuliah saya, yang saya tekankan pada tatap muka itu adalah membangun logika berpikir mahasiswa, gitu ya. Sekali lagi yang saya tekankan adalah membangun logika berpikir mahasiswa. Jadi jangan samakan saya dengan dosen-dosen lain yang textbook, yang cuma menjelaskan, yang cuma menekankan definisi, pengertian. Saya nggak seperti itu. Dan kamu juga butuh lebih dari itu, gitu. Oke, jadi terima kasih buat Mas Ijul sama Mbak Vera tadi sudah berusaha menggambarkan. Ibarat kalau ketemu tabel, ibarat kalau cerita. Tadi yang lebih boring ceritanya siapa? Ijul, Bu. Ijul. Itu yang ngomong Ijul apa siapa tuh? Ijul pengakuan diri sendiri ya? Iya, Bu. Iya, kalau cowok nih mungkin nanti kalau ibu-ibu, kalau cewek kan mungkin nantinya jadi ibu-ibu, atau kalau kamu tidak memilih menikah atau tidak memilih punya anak juga nggak apa-apa, tapi naluri perempuan itu kan memang suka ngomong, pinter ngebumbuin, ya nggak sih, cerita A bisa nanti nyampenya A kuadrat gitu. Jadi perempuan lebih luas dalam bercerita. Nah tadi Mbak Vera juga penggunaan kata-katanya lebih enak didengar, lebih flowy, lebih mengalir ketimbang Ijul yang kayak putus-putus, kayak gagap atau grogi kayak mau nembak cewek kalau si Ijul tadi cerita, ya nggak sih? Kalau menurut saya sih gitu tadi, nggak utuh gitu. Kalau saya, dan juga harapannya kamu, nanti kamu kan bikin skripsi tuh Mas Mbak, bikin skripsi kalau orang ekonomi Islam, ekonomi syariah, prodi ekonomi syariah, itu konsentrasinya ilmu ekonomi. Yang akan Anda bahas adalah kebijakan makro terutama. Kamu nanti skripsinya nggak boleh tentang pemasaran UMKM, nggak boleh tentang kebijakan perekrutan di PT Astra, gitu bisa, itu bukan ranahnya kamu. Kamu akan membahas gimana sih kebijakan fiskal, gimana kondisi ekspor, gimana kebijakan moneter, itu ranahnya kamu. Nah, karena skripsi kamu itu, pastinya kamu nanti akan menampilkan data. Nah, ketika data itu kamu tampilkan, nggak asik kalau ceritanya tadi kayak si Ijul. Gula tahun 1874, 50. Tahun 1914 jadi 183. Ada perubahan plus 266. Tadi kurang lebih Ijul kayak gitu ceritanya. Kalau Vera tadi ceritanya gula pada tahun 1874 ekspornya sebesar 50, kemudian mengalami peningkatan di tahun 14 jadi 183, yaitu sebesar 266%. Itu masih lebih baik daripada yang Ijul tadi. Tapi gini, yang mau saya tekankan pertama kalau ngomongin tabel, kamu lihat dulu periode tahunnya, oke. Periode tahun, judul tabelnya juga periode tahun. Yang kedua, jangan lupa satuannya. Jadi data yang kamu omongin itu dalam apa satuannya? Ton kah? Kilogram kah? Persen kah? Rupiah kah? Jadi secara keseluruhan yang dibahas di tabel 1 adalah komoditas dan daerah penghasil komoditas tersebut, ya nggak sih? Ya, di baris walaupun itu nggak ada nomornya ya. Dari gula sampai karet itu yang dibahas adalah komoditasnya. Kemudian yang di bawahnya lagi itu menjelaskan asal komoditas tersebut, kontribusi daerah mana. Ada yang Jawa plus Madura, ada yang luar Jawa. Kenapa cuman itu? Padahal kan Indonesia ada banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Ya karena zaman tahun dulu Mbak belum ada BPS Mas ya. Jadi yang terdata begini aja udah bagus, tahun 1870-an udah ada datanya, udah bagus. Jadi hanya mengkategorize Jawa dan luar Jawa. Luar Jawa include Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali dan sebagainya. Pokoknya luar Jawa. Jadi itu data yang ada. Kalau saya akan menjelaskan satu ya, kalau temu tabel ya, yang kamu jelaskan apa? Yang paling tinggi. Yang kedua, yang kamu jelaskan apa? Yang paling rendah.
Udah itu aja, nggak usah harus semua kamu bahas, enggak. Tabelnya orang bisa jawab sendiri, bisa lihat sendiri, cuman penjelasan di bawah tabel ataupun grafik, tergantung nanti kamu nulis ya. Ini saya ngomongin skripsi dan ini aplikatif ya, makanya saya ngomong didengerin. Ini aplikatif, kamu nanti menerapkan ini gitu, dan saya nggak yakin dosen metode penmu akan menjelaskan seperti ini gitu. Jadi yang saya ajarin, yang saya sampaikan, ini materinya perekonomian Indonesia, tapi penerapannya bisa sampai pada saat penulisan skripsimu. Jadi komprehensif, saya ngajar tuh nggak cuma untuk saat ini aja manfaatnya. Yang akan, coba kalau kita lihat komoditas apa yang paling besar sumbangsihnya? Teh. Bu. Kok teh sih? Bumi, Bu. Melihatnya dari mana? Kopi, Bu. Nah, Kopi, melihatnya ya masalahnya kita bisa lihat dari tahun awal sama tahun akhirnya ya, karena 1874 sama 1914. Jangan lihat dari perubahannya, karena yang pertama mau dibahas adalah yang kontribusinya paling besar. Kalau kontribusinya paling besar berarti nilai si komoditas itu. Nilai si komoditas itu. Dan dari tadi saya sudah bilang bahwa pertama Anda harus lihat dan pastikan, nanti kalau bikin tabel juga ya, datanya itu ditulis satuannya apa, persen kah, rupiah kan. Nah, ini data ini bukan berapa ton yang diekspor Indonesia, bukan, tapi nilai ekspornya. Makanya pengalinya adalah juta gulden. Gulden kan mata uang Belanda di zaman itu. Jadi ekspor gula pada zaman itu senilai juta gulden, angka itu. Misalnya gula 50 juta gulden, bukan 50 ton. Nanti kalau kalian belajar ekonomi internasional, udah belum? Apa sedang? Belum, Bu. Saya tuh dulu ngajar ekonomi internasional kalau di ES ya, cuma karena sekarang jatahnya ES ketemu saya itu cuma di ekonomi publik dan di perekonomian Indonesia, karena saya wajib ngajar di MBS karena saya dosen MBS. Jadi saya udah nggak pernah ngajar ekonomi internasional lagi. Nah, kalau kamu nanti ngebahas ekonomi internasional, itu ada dua kemungkinan data yang kamu tampilkan tuh, dua kemungkinan. Pertama, volume ekspor atau impornya. Kalau dibilang volume itu berarti berapa banyak jumlah yang diekspor, jumlah barang itu, komoditas itu. Misalnya kalau kopi, gula, teh, hasil perkebunan lah, itu biasanya satuannya dalam ton. Tapi kalau ekspor migas tergantung, bisa barrel, bisa liter mungkin, jadi satuannya beda-beda gitu ya. Nah, kalau di sini saya akan menjelaskan di periode awal yaitu tahun 1874, komoditas terbesar dari Indonesia pada saat itu adalah kopi, yaitu sebesar 68 juta gulden gitu ceritanya. And then pada tahun 1914 komoditas terbesar Indonesia kemudian berubah, yaitu apa yang paling gede? Gula, Bu. Gula, Bu. Ya, gula sebesar 183 juta gulden. Akan tetapi, komoditas yang mengalami perubahan paling besar adalah Minyak bumi. Teh. Cuman disuruh melihat tabel aja masih bingung tuh gimana mau naruh SE di belakang namanya. Tabel suprit gini loh. Angkanya juga angka cuman 2 digit, 3 digit. Ya, jadi teh gitu ceritanya, Mas Mbak. Yang paling tinggi di periode tahun, udah sampai situ aja cukup. Atau kalau kamu membandingin sama yang paling rendah, ya kalau paling rendah 0 jangan dibahas ya, yang 0 mah nggak usah dibahas. Sementara yang paling rendah adalah timah, gitu. Bisa ditambahin gitu. Tapi kemudian yang lebih menarik adalah bagaimana membahas daerah mana yang berkontribusi sangat besar. Sudah bisa dipastikan dari zaman dulu aja, emang Jawa yang punya kontribusi besar. Ya, ini sebesar 144 juta gulden pada saat itu ya. Seperti itu penjelasannya, tabelnya. Oke. Selanjutnya, tadi bilang saya bilang saya cuma mau setengah jam bahas ini. Oh ya, saya sempat lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya belum sampai 10 sih yang saya buka ya, yang di sini nih. Karena awalnya tadi saya mau skip nih materi ini. Saya tadi mau jelasin yang tentang apa ini, yang ini tentang sumber daya manusia dan tenaga kerja, tapi ya udahlah, saya pikir hari ini materi 1-2, besok Kamis materi selanjutnya gitu. Ada pertanyaan yang
menarik sih, menurut saya menarik gitu. Berarti Mbak apa Mas tadi yang nanya ya, saya lupa. Itu berarti membaca dan bacanya menggunakan otaknya, nggak hanya menggunakan matanya gitu. Kalau masalah, saya nggak bahas secara parsial masing-masing pemerintahan presiden kita, baik dari zaman Orde Baru sampai zaman Jokowi. Cuma saya juga dulu belum lahir ya pada saat zaman Orde Lama, saya nggak setua itu. Jadi pembeda Orde Baru dan Orde Lama itu yang paling besar sekali itu pengaruhnya adalah stabilitas politik dan demokrasi. Itu ngaruh banget sama perkembangan ekonomi. Jadi ada sempat yang nanya begitu, gimana Orde Lama dan Orde Baru itu pembedanya apa? Kelas ini apa bukan ya tadi yang saya baca, kayaknya kelas ini deh. Itu jadi karena zaman Orde Lama itu partainya banyak banget, lebih banyak dari sekarang gitu kan. Terus gonjang-ganjing politik itu masih sangat luar biasa, namanya negara baru merdeka, sedang mencari settingan yang pas untuk pemerintah dan negara kita. Jadi itulah Orde Lama itu masih politik sekali yang berperan gitu. Jadi kalau politik nggak stabil, gimana bisa bikin kebijakan yang bersinergi dan berkelanjutan antar bidangnya gitu. Yang bisa saya simpulkan itu ya, kalau untuk Orde Lama dan Orde Baru tuh sempat baca juga saya tadi, kenapa sih Presiden Habibie itu lebih fokus pada politik. Nah, kurang lebihnya sama juga. Habibie itu adalah rezim yang transisional sekali gitu. Zaman reformasi itu kurang lebih sama kayak antara perpindahan Orde Lama ke Orde Baru ke Orde Reformasi. Itu pada saat Habibie lah kita mulai merasakan namanya otonomi daerah. Namanya pemerintahan pusat tidak lagi mendominasi ekonomi daerah. Daerah diberi kebebasan untuk mengatur perekonomiannya walaupun tidak 100%. Jadi karena pada saat itu masih dicari formula yang tepat, mau seperti apa regulasinya, undang-undangnya, demikian juga yang tadinya Indonesia di Orde Baru partai cuma ada 3, kemudian direformasi pada zaman Habibie itu muncul lagi partai walaupun tidak sebanyak di Orde Lama. Itulah yang menyebabkan memang kondisi politik dan demokrasi itu menjadi prioritas utama di rezimnya Habibie gitu. Kalau masalah Megawati, sebelum Megawati siapa? SBY dan Pak Jokowi sekarang, mungkin sambil jalan di masing-masing materi saya bisa menyelipkan ya, kayak misalnya ngebahas tentang kesempatan kerja, kependudukan, nanti saya bisa cerita di zamannya ini begini, di zamannya ini begini gitu. Tapi kalau sekarang karena saya mengejar membahas materi selanjutnya, untuk materi sejarah perekonomian Indonesia, saya cukupkan pembahasannya. Tadi sih saya cuman pertama karena ini tabel yang sederhana, inilah makanya saya membangun logika. Teman-teman berpikir gimana sih cara membaca tabel dan menyampaikan tabel dengan narasi yang menarik dan logis gitu. Jadi nggak ngebosenin, nggak usah diceritain semua dari awal, tapi poin-poin aja gitu. Dan semoga bisa diterapkan nanti di skripsinya. Oke, lanjut ke pertumbuhan ekonomi. Kayaknya udah dibuka belum? Ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Udah pada tahu belum sih pertumbuhan ekonomi itu apa? Coba saya berhenti share screen ya dengan asumsi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua punya filenya, sehingga saya bisa leluasa memandangi wajah Anda. Gitu. Karena kalau sambil share screen sayanya nggak fokus. Coba apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan ekonomi? Lagi nggak yang mau berpartisipasi? Baca. Iya, Apa? Bu. Alika, Bu. Alika, oke. Satu lagi cowok ada nggak? Kalau nggak ada cewek, tadi saya dengar suaranya selain Alika. Iya. Pina ya, yang saya lihat Pina ya. Maaf kalau yang tadi
ngomong terus tapi nggak kelihatan. Ayo, habis Alika, Vina. Ayo Alika, gimana? Pertumbuhan ekonomi menurutmu? Baik, Bu. Pertumbuhan ekonomi menurut saya, pertumbuhan ekonomi adalah suatu patokan dari negara Indonesia untuk melihat hasil dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ukuran yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi itu adalah PDB, tingkat PDB. Apabila PDB Indonesia itu meningkat, hal itu mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu, bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan itu berjalan dengan baik dan memberikan hasil berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang artinya adalah memiliki dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Gitu, Bu. Oke, thank you, Mbak Vina. Ya, Bu. Menurut saya pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu aspek dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah ukuran untuk menilai output barang atau jasa dalam masa tertentu. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu selalu pertumbuhan ekonomi itu selalu secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial, dan pasar. Udah, Bu. Terima kasih, Bu. saya yang makasih. Mbak Alika, kamu bisa sebutin nggak? Oke, ngarang nggak apa-apa, kisaran nggak apa-apa. Menurutmu pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini atau tahun kemarin atau 5 tahun terakhir atau apalah yang kamu tahu berapa? Sama Mbak Vina juga. Nanti saya minta kasih statementnya itu. Untuk melengkapi penjelasan kalian tadi. Baik, Bu. Izin menjawab. Saya tidak tahu kisarannya berapa, tapi saya pernah mendengar beritanya bahwa PDB Indonesia itu mulai meningkat. Dari segi angka itu mulai meningkat. Kalau tidak salah itu ada di materi Ibu, pertumbuhan PDRB itu meningkat. Namun di beberapa tahun itu juga mengalami penurunan. Angka yang sering muncul Kisarannya aja coba, kira-kira kisarannya. 200 kah? 70 kah? Gitu. Kisarannya 52% apa kemarin kalau tidak salah, Bu. Oke, thank you. Mbak Vina? Ya, thank you. Mbak Vina? Vina? Iya, Bu. Dari data yang saya dapat pada rangkuman kemarin bahwa perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku itu mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,6 juta triliun. Miliar kali, Mbak. Triliun, Bu, dalam data PDB-nya. Ya, oke. Terus? Ya, terus. Jadi itu pertumbuhan ekonominya itu angkanya. Perbandingan antara tahun 2020 sama tahun 2019 itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Kamu baca apa gimana? Nggak apa-apa, nggak ngelarang saya baca, nggak ngelarang, cuman berarti ada sumbernya gitu kan, nggak hasil ijtihad kamu. Iya, Bu, baca dari rangkuman yang kemarin. Oh, sorry. Salah. Iya, thank you. Oke. Terima kasih penjelasannya. Sebentar, saya lagi buka websitenya Kementerian Keuangan. Kalau kalian bisa buka juga, saya tuh lagi mencari, itu ada APBN, biasanya itu ada asumsi makro perekonomian Indonesia. Mana sih? Sebentar ya, saya kan nggak share screen ini kan ya? Saya share screen apa enggak? Enggak. Oh ya udah. Saya itu sedang ngebuka websitenya Kementerian Keuangan. Saya mencari data asumsi makro perekonomian Indonesia. Ini kok nggak kebuka ya?
biasanya ada infografisnya gitu sih biasanya data APBN ini, entah yang di mana itu saya lihat ya. Ya nanti jangan males buka website kementerian, buka websitenya BPS dan sebagainya itu yang menjadi sumber data pihak otoritas yang punya kapasitas mengeluarkan data-data perekonomian gitu. Jadi sumbernya soheh, ibarat hadis tuh soheh gitu loh, nggak ngasal, nggak jangan dari kutipan skripsi orang, jangan. Kalau data-data kayak gitu tuh iya saya lihat di skripsi cutting, padahal itu kan data dari BPS. Ya udah kamu carinya data BPS, siapa tahu cuttingnya salah ngetik atau salah kopas atau gimana gitu ya. Nggak kebuka tuh websitenya, tunggu ya. Saya cuma bilang pertama, pertumbuhan ekonomi itu tidak sama dengan PDB atau PDRB. Itu dulu yang harus kamu pahami, karena tuh barusan kemarin kejadian tuh skripsi bimbingan saya. Saya mendampingi ujiannya, jadi saya baru tersadar kalau saya juga membuat kesalahan. Jadi bimbingan saya, for your information, saat ini ada 70 mahasiswa, jadi banyak banget. Jadi makanya kadang nggak kepegang gitu ya, kadang skripsi. Padahal saya paling detail gitu. Kalau bimbingan pasti nggak ada yang langsung ACC sama saya, tuh nggak ada, kecuali mahasiswanya rajin banget. Itu sampai dia ujian saya baru sadar bahwa judul dia itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi, tapi data yang dia tampilkan adalah data PDRB, dan itu salah fatal banget. Untung yang nguji itu berbaik hati, karena saya selaku pembimbing tuh sadar saya salah, dan saya kemudian bukan berargumen, memohon pengertian penguji gitu ya. Jadi sayangnya saya sudah nggak ngebimbing anak ES lagi ya, saya sekarang bimbingannya anak MBS. Jadi kalau kamu bimbingan saya pasti saya belain, pasti saya bantu ujiannya. Saya memohon pengertian para penguji bahwa ada kesalahan saya di situ, sehingga saya tidak menyadari bahwa yang dibahas sama bimbingan saya adalah pertumbuhan ekonomi. Sementara data yang dia tampilkan adalah PDRB. Bisa bantu saya apa salahnya itu, apa bedanya, apa pertumbuhan ekonomi dan PDRB tadi, terutama Mbak Alika sama Mbak Vina tadi yang kayaknya udah lumayan paham konsepnya. Dan kalau Mbaknya belum join organisasi apapun, menurut saya kayaknya bagus join Risef atau apapun gitu, terus nanti ikut debat ekonomi syariah kah, atau apapun itu, karena kemampuan Anda menjelaskan sesuatu sudah baik awalnya. Kalau ikut organisasi mungkin nanti bisa lebih terasah sehingga lebih bagus lagi, sehingga kalau mau S2 bisa, kalau mau lamar kerjaan mungkin yang meng-hire juga impress dengan cara Anda berbicara, cara Anda berargumen gitu. Caranya udah bagus, teknisnya udah bagus, cuma sayang kontennya itu belum dapat, sehingga penjelasan Anda itu nggak salah, cuma menunjukkan Anda belum 100% paham. Gitu. Tapi saya impress dengan cara Anda menjelaskan, cara Anda berdua gitu ya. Gitu. Jadi itu poin buat saya, bahwa Anda menjelaskan sudah runut gitu, walaupun ada yang miss di situ. Ada yang bisa bantu saya selain Mbak Alika sama Vina juga boleh, ada mas-masnya loh, ini cowok-cowok kok pada melempem ya, kok dibiarkan cewek-cewek yang merajai, yang menguasai, cowok-cowoknya pada malu, apa pada takut sama saya, apa gimana? Saya dari tadi cuma dengar suaranya Ijul kan, ini yang cewek yang merajai, menguasai. Bisa bantu saya, emang kenapa skripsinya bimbingan Bu Fe tadi jadi salah, karena yang dia maksud adalah pertumbuhan ekonomi, tapi yang dia tampilkan adalah data PDB atau PDRB. Ada yang paham? Ada yang, oh ini Bu, mungkin ini ya maksudnya gitu. Ada? Saya boleh, Bu. Ya boleh. Gimana Mbak Vera? Tapi kalau salah. Kalau salah nggak saya cubit kok. Ya, Bu. Jadi, menurut saya, yang dibahas oleh cutting itu kan tentang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dia, data statistiknya itu menjelaskan tentang PRDB. Nah, pertumbuhan ekonomi itu membahas tentang indikator dalam ekonomi makro dan tentang keberhasilan pembangunan dari suatu daerah dalam periode tertentu. Sedangkan PDRB itu membahas tentang kemampuan dalam
kemampuan seseorang dalam sumber daya ekonomi dan pergeseran dan struktur dalam ekonomi suatu daerah. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Yang cowok ada nggak? Makasih ya. Angga, menjelasin nggak? Angga, kalau lihat dari jidatnya kayaknya pinter nggak? Belum, Bu, belum siap. Angga. Padahal mah jidatnya kayaknya meyakinkan itu. Cowok lah, pokoknya saya mau cari cowok. Ayo, Almas. Sama nih, kayak Angga nih, jurusnya sama nih, belum siap. Almas Rahmawan. Belum juga, Bu. Astagfirullah. Nggak malu apa sama cewek-cewek? Yang lain cowok-cowok pada nggak mau on cam, mungkin pada miskin kuota ya. Ahmad Izzuddin itu foto apa video ya? Oh, video ya. Izzuddin, apa menurut kamu, Din? Saya nggak dengar, kamu masih mute. Oh, emang nggak ngomong ya? Ahmad Izzuddin. Iya, Bu. Iya, saya nanya. Pertumbuhan ekonomi sama PDRB itu tuh dua hal yang berbeda kah? Sebenarnya saya perjelas lagi, itu dua hal yang berbeda kah? Atau ada nggak sih relasinya antara PDRB dan pertumbuhan ekonomi? Untuk semua, ada nggak hubungannya antara PDRB dan pertumbuhan ekonomi? Apa, Din? Semua 43 makhluk yang ada di Zoom ini, 41 sekarang. Masa ya nggak ada yang bisa jawab? Ada nggak relasinya, ada nggak hubungannya antara PDRB dan pertumbuhan ekonomi? PDB atau PDRB? Kalau PDRB saya ngomongin regional ya, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat gitu. PDRB itu per provinsinya atau bisa kabupaten kotanya, Metro, Lampung Barat, Pesawaran, itu yang PDRB karena dia regionally berdasarkan daerah-daerah. Tapi kalau saya bilang PDB atau GDP kalau bahasa Indonesianya itu Indonesia secara keseluruhan, Ada bedanya? Ada hubungannya antara PDB atau PDRB dengan pertumbuhan ekonomi? Ada, Bu. Ada. Yang bilang ada siapa? Alika, Bu. Iya, apa Alika? Baik, Bu. Sebelumnya setelah saya baca dari materi Ibu dan dari hasil searching bahwa pertumbuhan PDB, hasil mencari jurnal, perbedaan dari PDB sama PDRB. Kalau PDB itu adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara. Sedangkan kalau misalnya untuk PDRB itu untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi itu memiliki pengertian yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju ke kondisi yang lebih baik, keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi itu menggunakan ukuran PDB karena melihat dari perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, yang dilihat adalah proses kenaikan kapasitas produksi tersebut. Karena dari kapasitas produksi, kita dapat melihat wujud bentuk kenaikan pendapatan nasional yang dihasilkan. Seperti itu, Bu. Itu cuma nasional aja. Gimana kalau saya tanya, itu misalnya itu dari penjelasannya Mbak Alika, berarti itu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gimana kalau pertumbuhan ekonomi Jawa Barat? Atau gimana kalau pertumbuhan ekonomi Pesawaran? Baik, Bu. Sebenarnya ketika kemarin sesi diskusi saya sempat menanyakan. Iya, saya belum sempat lihat kali ya. Oke. Ya, Bu. Saya sempat menanyakan bahwa bagaimana apakah karena kan di data PDRB itu ada PDRB 34 provinsi. Nah, dari situ saya mengasumsikan bahwa PDRB 34 provinsi itu adalah
perhitungan PDB itu sendiri, di PDB nasional dari 34 provinsi tersebut. Nah, dari situ saya masih kurang ngerti, Bu, bagaimana ininya. Ini saya ngomong, ya makasih ya. Ini saya ngomong, dan yang masih ngantuk coba cuci muka dulu mungkin, atau apa gitu, semprot-semprot apa gitu, atau baca ayat kursi biar setannya hilang gitu ya, because this is very important. Kalau kamu anak ekonomi, kamu nggak bisa menjelaskan perbedaan PDB, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi, dan apa relasinya, itu nggak pantas kamu nempelin SE di belakang namamu. I'm serious. Jadi saya sangat concern. Dulu sih saya nggak sampai kepikiran begini ya, karena saya dijelasin paham gitu. Saya nggak perlu dijelasin, tapi udahlah ya, nggak usah sok hebat. Oh berarti hebat ya, nggak dijelasin paham. Bukan itu poinnya ya. Maksudnya saya nggak perlu dijelasin. Dosen saya kuliah kan S1 tahun 96, dosen saya tuh nggak ngejelasin kayak gini, tapi alhamdulillah saya paham gitu, saya tahu apa bedanya PDRB, PDB, dan pertumbuhan ekonomi, dan apa relasi keduanya gitu ya. Tapi kalau kamu memang butuh penjelasan, ya mungkin efek COVID kali ya, efek COVID sehingga agak susah menyambungnya kali kan, atau efek kebanyakan rebahan kali kan, kamu kan generasi rebahan gitu ya, jadi agak susah. Kalau generasi saya kan generasi penuh penderitaan, Google nggak ada, jadi kalau mau apa-apa tuh ya ke perpus, cari buku, dosen ngomong didengerin gitu kan, dicatat. Nah, kalau kamu tuh mungkin effortnya kurang, atau nggak ngerti juga, atau karena kebanyakan makan micin ya kan, semua pada hobi seblak gitu-gitu, jadi mempengaruhi daya serap otaknya mungkin. Oke, saya screen yang ini ya, yang Mbak Alika maksud ya, yang ada di materi saya kan ya. Iya, Bu. Oke, jadi skripsinya bimbingan saya itu kalau nggak salah dia level pesawaran ya, kalau nggak salah dia bahas PDRB-nya pesawaran, atau salah satu provinsi, salah satu kabupaten di Lampung, bukan kota, bukan Bandar Lampung, bukan metro, tapi kabupaten. Dan saya baru sadar bahwa judulnya itu terhadap faktor-faktor, saya lupa sih, ekspor impor atau apa gitu ya. Saya lupa variabel X-nya apa aja, tapi Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi kabupaten pesawaran, misalnya pesawaran. Tapi data yang kita tampilkan adalah data PDRB, dan itu jadi salah total. Tunggu sebentar, saya ini masih diaduk ya. Kalau gini jelas nggak? Udah jelas belum? Saya gedein, jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Udah. Jadi, sayangku, Mas dan Mbak, di sini tuh ini sebenarnya salahnya judulnya mungkin misleading ya, tapi memang saya senang sih tidak to the point, ngomong segala sesuatu itu tersirat, bukan tersurat, sehingga harapannya mahasiswa itu kritis dan menggunakan logikanya gitu ya. Nanti kedepannya kamu begitu, jadi kamu harus pahami saya dosen yang seperti itu gitu, bukan dosen yang semua disuapin ke mahasiswa, tapi saya berharap kamu pakai logikamu untuk kepentinganmu sendiri. Kalau saya sih insya Allah udah lebih pintar lah dari kamu ya. Jadi saya begini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kamu. Jadi di sini emang judul tabelnya laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB. Ini dari apa? Dari tahun 2009 sampai 2019, berarti itu syarat dan ketentuan berlaku, mungkin itu angka sementara atau angka keterangan sudah saya tampilin mungkin. Dan itu semua dalam persen. Dari waktu bahas materi yang awal kan saya bilang ya, kalau ngeliat tabel, kalau ngeliat data, itu dilihat satuannya apa, ini satuannya persen. Dan poin pertama yang mau saya ingetin ke rekan-rekan mahasiswa sekalian, kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, satuannya akan persen. Satuannya akan persen, itu yang dicatat. Ini nggak keluar di UTS, nggak akan ngeluarin soal seremeh ini, cuman supaya kamu pantas ada SE di belakang namamu. Jadi kamu harus tahu yang namanya pertumbuhan ekonomi itu satuannya persen. Dari mana pertumbuhan ekonomi didapat? Itu pertanyaan selanjutnya. Ya udahan ya, share screen-nya ya, ya tinggal kalian lihat aja. Dari mana pertumbuhan ekonomi didapat? Itu adalah proses, karena itu tadi laju pertumbuhan, judul besarnya laju pertumbuhan, berharapnya
itu akan menggambarkan kondisi yang meningkat. Padahal kenyataannya pertumbuhan ekonomi itu nggak selalu naik ya, bisa aja turun. Apalagi kayak zaman sekarang kayak COVID nih, Indonesia kan turun banget pertumbuhan ekonominya dari pertumbuhan 6% udah jadi pertumbuhan per kuartal year to year. Jadi nanti kalau kamu lihat itu ada YoY, itu berarti ngebandingin tahun 2020 sama tahun 2021, atau Q to Q itu ngebandingin kuartal di kuartal berapa Bun? Kalau sekarang ini adalah kuartal ketiga di tahun 2021, Q to Q berarti ngebandingin sama kuartal ketiga tahun 2020. Ada data yang seperti itu. Dia ada data yang per triwulan, ada data yang per semester, ada data yang per tahun, ada data yang per bulan gitu ya. Nah, data pertumbuhan ekonomi itu didapatnya dari mana? Dari pertumbuhan PDRB. Jadi kalau dibilang PDRB nggak ada hubungan sama pertumbuhan ekonomi, itu salah. Jadi angka yang tadi persen tadi, yang tabel tadi yang saya tunjukin, itu adalah naik turunnya PDRB masing-masing provinsi dari tahun ke tahun. Jadi misalnya nih, saya bilang, data fiktif, misalnya PDRB Provinsi X tahun ini Rp10. Rp10. PDRB Provinsi X tahun depan misalnya tahun 20 si X Rp10, tahun 21 si X PDRB-nya jadi Rp100. Pertumbuhan ekonominya berapa persen? 100%, karena dari 10 ke 100 kayak gitu kurang lebih. Jadi lihat pertumbuhannya dari kayak tabel yang pertama kita bahas tadi, yang komoditas tadi tahun 1874 ke 1914, itu ada angka yang plus minus turun naiknya itu ya pertumbuhan dari angka 1874 ke 1914. Kamu bingung nyari pertumbuhan, belajar lagi matematika, itu matematika zaman SD itu. Dicari aja gimana rumus pertumbuhan. Enggak pakai kuadrat cuma dikurang, dibagi, dikali persen. Itu saya salah tuh di situ, bimbingan saya salah di situ. Jadi data yang ditampilkan. Jadi poin yang kedua PDRB itu dalam PDB itu biasanya dalam satuan mata uang, bisa rupiah kalau di Indonesia, bisa juga dolar kalau mau di-convert ke dolar dalam rangka penelitian yang sifatnya dalam rangka penelitian atau penampilan data yang sifatnya internasional. Kayak misalnya kita mau lapor ke World Bank, kita misalnya mau lapor ke United Nations, itu kita akan meng-convert bahwa Indonesia PDB-nya sekian dolar. Tapi kalau untuk data kebutuhan domestik dalam negeri, mungkin PDRB atau PDB, tergantung kita ngomongin nasional ataukah regional, itu sekian tadi yang kata kata Pina ya, yang tadi triliun itu. Saya kok meragukan ya kalau datanya triliun ya. Saya rasa miliar sih. Karena APBN Indonesia aja cuma 4.000 triliun. Kalau PDRB-nya 15 juta triliun, itu kan nggak masuk akal. Kenapa APBN-nya cuma ribuan triliun gitu. Tapi mungkin aja saya nggak salah kayaknya, karena saya tahu APBN Indonesia angkanya segitu. APBN Indonesia itu seharga kekayaannya Steve Jobs, bahkan lebih kaya Steve Jobs ketimbang Gates yang punya Microsoft. Jadi kekayaannya Gates itu sekian kali lipat dibanding APBN-nya Indonesia. Gitu. Jadi emang nggak tinggi APBN Indonesia, karena kita juga memang bukan negara yang kaya raya dan maju dalam hal PDB itu ya. Jadi gitu. Jadi bisalah bedain apa itu PDB, apa itu PDRB. Jadi kalau PDB nasional, PDRB regional, bisa provinsial, bisa kabupaten atau kota. Dan apa relasinya dengan pertumbuhan ekonomi? Kalau pertumbuhannya itulah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini tidak harus selalu negatif, bisa saja dia menurun gitu. Jadi tahun ini misalnya 125 juta, ya tahun depan jadi 100 juta, itu kan menurun. Pertumbuhan ekonominya menurun. Judulnya pertumbuhan, Bu. Iya, pertumbuhan bahasa Indonesianya yang tadi di tabel saya itu laju PDRB. Nah, itu sama dengan pertumbuhan ekonomi. Laju PDRB itu sama dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi PDRB dan PDB itu bukan pertumbuhan ekonomi.
Bingung apa bingung? Yang masih bingung gimana? Saya sebenarnya udah habis kayaknya waktunya. Maksud saya Zoom cuma mengalokasikan 1 jam dan saya heran juga kalau ini belum putus. Ada yang masih bingung? Atau ada yang udah ngantuk? Ya, karena tidak ada yang merespon, saya berasumsi Anda mengerti. Semoga saja begitu. Jadi diingat aja, pertumbuhan ekonomi itu berbeda dengan PDRB dan PDB. Jangan tampilkan data yang sama ketika kamu membicarakan dua hal itu. Selanjutnya, yang saya tampilkan di materi saya itu juga, saya tampilin nggak ya? Bentar. Oh ya, ini pop-up question-nya itu sebelum cek, kondisi, saya minta kalian menganalisis kondisi PDRB itu ya, provinsial, jadi harusnya membahasnya kayak saya tadi cerita tabel 1 itu, nggak usah gaber-gaber kamu bahas semua gitu. Lagi sih, mungkin bukan di sini ya, mungkin di materi selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya bukan satu-satunya ukuran yang sahih untuk menjelaskan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa sih? Itu kan sesuatu hal yang intangible, yang nggak nyata gitu, nggak bisa terukur. Kalau kamu nanya, gajinya berapa? Misalnya 2 juta, terus orang tuamu misalnya gajinya 10 juta, apakah itu berarti kamu lebih sejahtera dari saya? Itu kan hal yang tidak cukup dijelaskan hanya berdasarkan pendapatan saya semata gitu kan. Itu maksudnya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak cukup menjelaskan kesejahteraan. Ada banyak ukuran lain yang diimplementasikan dalam ilmu ekonomi untuk mengukur kesejahteraan orang, kesejahteraan negara. Ada yang pernah dengar ada indeks kebahagiaan? Ya, jadi kebahagiaan orang diukur. Kalau di Indonesia baru beberapa tahun terakhir BPS mengadakan survei dan meranking indeks provinsi terbahagia, klaster demografi terbahagia, apakah menikah atau tidak menikah, agama, usia, itu ada publikasi BPS tentang indeks kebahagiaan. Iya, sampai kebahagiaan itu bisa diukur, dikuantifikasi. Terus ada, mungkin udah pernah dengar dosen yang lain membahas tentang indeks pembangunan manusia, atau kalau sekarang diukur juga tentang sustainability index, karena concern kita terhadap climate change, terhadap perubahan pemanasan global. Jadi bagaimana dampak pembangunan terhadap lingkungan itu juga salah satu yang menjadi ukuran kesejahteraan. Jadi ada banyak yang bisa menjelaskan kesejahteraan. Yang perlu Anda ingat adalah angka pertumbuhan ekonomi 7%, 10%, 3%, minus 2% itu tidak 100% menggambarkan kesejahteraan suatu daerah atau negara. Ada indikator lain yang perlu kita lihat. Itu sih poinnya. Insya Allah ketemu lagi di hari Kamis, di materi selanjutnya. Buat yang belum berpartisipasi, saya harap ayolah, kamu pengen nilainya saya apa enggak. Kalau kamu males, saya biasanya ya korelasi antara kemalasan berpartisipasi dengan jeleknya jawaban UTS dan UAS itu positif dan sangat signifikan. Jadi yang males menjawab dengan alasan apapun, itu biasanya jawaban UTS UASnya juga jelek, sehingganya saya memang nggak bisa nge-up nilai dia, sehingganya ya udah nilainya paling mentok di C+ atau B. Jadi jangan protes kalau itu yang terjadi pada Anda, karena saya udah nggak bosan-bosan menawarkan, ayo siapa yang mau berpendapat, ayo siapa yang mau kasih komentar, gitu kan. Kamunya yang nggak mau memanfaatkan kesempatan tersebut. Oke, insya Allah hari Kamis saya so far belum ada agenda, semoga saya bisa masuk sesuai jam. Kalau saya meminta Zoom gabungan, mohon Mbak Alika konfirmasi ke kelas A dan B. Ya, karena saya pasti nanti saya lupa lagi bahwa ini adalah kelas C gitu. Mohon maaf karena memang udah tua. Gitu. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. Terima kasih udah hadir, berangantuk-ngantuk di siang bolong ini. Semoga ilmunya yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga nempel di kepalanya sehingga bisa dipakai sampai nulis skripsi. Semoga bisa
menjadi justifikasi bahwa Anda sah, ada SE di belakang namamu karena konsep yang dasar aja kamu paham gitu kan. Syukur-syukur nanti bisa jadi gantiin Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan Indonesia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Makasih ya, bentar. Saya screenshot dulu ya, bentar ya. Smile, boleh senyumnya, boleh on cam. Sekali lagi. Oke, ketemu lagi hari Kamis ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Boleh live ya, boleh live.